Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Rahmah dan dua teman saya lainnya. Baiklah, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang perilaku data dan pemilihan metode peramalan. Baiklah, yang pertama perilaku data yang akan dijelaskan oleh Ainil Mardiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Mardia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku data. Data merupakan fakta. Dengan demikian, data dapat memberi gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Semakin lengkapnya informasi atau data, maka semakin akuratlah penilaian tentang sesuatu dan juga dapat digunakan sebagai langkah awal untuk melakukan proyeksi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kegunaan data untuk mengambil suatu keputusan bagi seorang manajer ada 3, yaitu yang pertama dasar suatu perencanaan, yang kedua alat pengendalian, dan yang ketiga dasar evaluasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data ada terbagi menjadi 3, yaitu data menurut sifatnya, dan data menurut sumbernya, dan data menurut waktu. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang data menurut sifatnya, yaitu yang pertama adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data menurut sumbernya, yaitu yang pertama data intern dan data ekstern. Dan data ekstern itu terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Yaitu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data menurut waktu, yaitu yang pertama data runtut waktu, yang kedua data konsensional, dan terakhir saya akan menjelaskan tentang syarat data yang baik atau relevan, yaitu yang pertama harus objektif, yang kedua harus dapat mewakili, dan yang ketiga harus mempunyai kesalahan baku yang besar. Terus yang keempat ada relevan dan up to date. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan selanjutnya materi tentang pemilihan metode peramalan akan dijelaskan oleh Syukur Putra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dengan judul pemilihan metode peramalan. Forecasting adalah peramalan atau perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Forecasting bertujuan agar forecast yang dibuat dapat meminimumkan pengaruh ketidakpastian terhadap perusahaan atau meminimumkan kesalahan meramal yang biasanya diukur dengan mean square dan mean absolute error. Pemilihan metode yang tepat ada 2. Pemilihan metode peramalan harus menghasilkan suatu ramalan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dimengerti oleh manajemen. Yang kedua, metode peramalan yang dipilih harus menghasilkan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dan bisa meminimumkan kesalahan peramal. Tahapan yang harus dilalui adalah yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, pilih variabel yang akan diramalkan. Yang ketiga, tentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, pilih model peramalan. Yang kelima, kumpulkan data yang diperlukan. Yang keenam, lakukan validasi model peramalan. Yang ketujuh, lakukan peramalan dengan model terbaik. Dan yang terakhir, implementasi hasil peramalan. Teknik-teknik peramalan. Yang pertama, model kualitatif. Model kualitatif berupaya memasukkan faktor-faktor subjektif dalam model peramalan, dan ada beberapa cara melakukan peramalan melakukan metode kualitatif seperti metode Delphi, pendapat pakar, metode survei, metode kurve. Yang kedua, model runtun waktu atau time series. Model runtun waktu berusaha untuk memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis. Dan yang ketiga adalah model kausal. Model kausal memasukkan dan menguji variabel-variabel yang diduga mempengaruhi variabel dependen. Model ini biasanya menggunakan analisis regresi untuk menentukan dependen duan, dan model ini menggunakan metode ARIMA atau Box-Jenskins. Baiklah, dari beberapa materi yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi dapat kita simpulkan bahwa pemilihan metode yang tepat
pada peramalan harus menghasilkan suatu ramalan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dimengerti oleh manajemen. Kemudian, metode peramalan yang dipilih harus menghasilkan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dan bisa meminimumkan kesalahan peramalan. Dan juga kita dapat melakukan perencanaan produksi dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian memprediksi kebutuhan yang diperlukan dalam proses produksi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.